Untuk pertemuan kali ini pada hari Kamis 31 Maret 2002, presentasi untuk kelompok 10 sampai 15. Untuk kelompok pertama yang presentasi itu adalah kelompok 10 dengan topiknya itu adalah diare. Silahkan kelompok 10 untuk presentasi. Yang share screen siapa? Saya, Bu. Siapa? Hexa. Iya, Bu. Iya. Oke, Mbak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Hexa Wayuning Tias, Husni Prihastari, dan Nur Indah Sarifah. Di sini kami akan mempresentasikan asuhan keperawatan pada anak diare. Yang pertama ada definisi. Menurut Prawati dan Haki tahun 2019, diare merupakan penyakit yang ditandai dengan perubahnya bentuk tinja dengan intensitas buang air besar secara berlebihan dari 3 kali dalam waktu 1 hari. Menurut Direktorat Jenderal Pengadilan Penyakit dan Penyihatan Lingkungan tahun 2011, diare adalah kondisi di mana seseorang buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja dan frekuensinya lebih sering, biasanya 3 kali atau lebih dalam 1 hari. Yang kedua ada etiologi. Etiologi pada diare menurut Julia Stati dan Ami Arnis tahun 2016 ialah yang A, infeksi enteral, yaitu adanya infeksi yang terjadi di saluran pencernaan di mana merupakan penyebab diare pada anak. Kuman meliputi infeksi bakteri, virus, parasit, protozoa, serta jamur dan bakteri. Yang B, infeksi parenteral, yaitu infeksi di bagian tubuh lain di luar alat pencernaan seperti pada otitis media, tonsilitis, bronkopneumonia, serta ensifalitis, dan biasanya banyak terjadi pada anak di bawah usia 2 tahun. Yang C, faktor malabsorpsi, di mana malabsorpsi ini biasanya terjadi terhadap karbohidrat seperti disakarida atau intoleransi laktosa, maltose, dan sukrosa. Monosakarida, intoleransi glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Malabsorpsi protein dan lemak. Yang D, faktor resiko. Yang ketiga, manifestasi klinis. Manifestasi klinis anak diare menurut Wijayaningsih tahun 2013 adalah A, mula-mula anak cengeng, gelisah, suhu tubuh mungkin meningkat, nafsu makan berkurang. B, sering buang air besar dengan konsistensi tinja cair atau encer.
C. Warna tinja berubah menjadi kehijau-hijauan karena bercampur dengan empedu. D. Anus dan sekitarnya lecet karena seringnya defekasi dan tinja menjadi lebih asam akibat banyaknya asam laktat. Yang E. Terdapat tanda dan gejala dehidrasi, turgo kulit jelas atau elastisitas kulit menurun, ubun-ubun dan mata cekung, membrane mukosa kering, dan serta penurunan berat badan. F. Perubahan tanda-tanda vital. Nadi respirasi cepat, tekanan darah menurun, denyut jantung cepat, pasien sangat lemas, kesadaran menurun, atau apatis, somnolens, comatose sebagai akibat hipovokanik. G. Diuresis berkurang atau oliguria sampai anuria. H. Bila terjadi asidosis metabolik, klien akan tampak pucat dan pernapasan cepat dan dalam. Empat, patofisiologi. Faktor yang menyebabkan terjadinya diare diantaranya karena faktor infeksi di mana proses ini diawali dengan masuknya mikroorganisme ke dalam saluran pencernaan, kemudian berkembang dalam usus dan merusak sel mukosa usus yang dapat menurunkan usus. Berikutnya terjadi perubahan dalam kapasitas usus sehingga menyebabkan gangguan fungsi usus dalam mengabsorpsi atau penyerapan cairan dan elektrolit. Dengan adanya toksis bakteri, maka akan menyebabkan gangguan sistem transport aktif dalam usus, akibatnya sel mukosa mengalami iritasi yang kemudian sekresi cairan dan elektrolit meningkat. Yang kelima ada komplikasi. Beberapa komplikasi yang diakibatkan diare antara lain dehidrasi ringan hingga berat, sepsis, dan infeksi berat yang bisa menyebar ke orang lain. Yang keenam ada penata laksanaan. 1. Pada dehidrasi masih ringan, berikutnya minum sebanyak-banyaknya 1 gelas setiap kali setelah pasien defekasi. Cairan harus mengandung elektrolit seperti oralit. Bila tidak ada oralit, dapat diberikan larutan gula dan garam 1 gelas air matang yang agak dingin dilarutkan dalam 1 sendok teh, gula pasir, dan 1 jumput garam dapur. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Hexawayuning Tias. A. Kasus anak C. Masuk puskesmas Puatu pada tanggal 24 Februari 2022 dengan keluhan BAB 3 kali sehari. BAB berbentuk encer yang dialami sejak 5 hari yang lalu sebelum ke puskesmas. Diselingi muntah-muntah 2 kali sejak 5 hari sebelum masuk puskesmas, hilang timbul, dan ibu pasien mengatakan terdapat kemerahan di pantat. Pasien rewel, riwayat batuk pilek, riwayat minum susu formula. Nadi 138 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, pernapasan 30 kali per menit. 2. Pada dehidrasi berat, selama 4 jam pertama, tetesan lebih cepat untuk mengetahui kebutuhan sesuai dengan diperhitungkan jumlah cairan yang masuk tubuh dapat dihitung dengan cara jumlah tetesan per menit dikali 60 dibagi 15/20 sesuai infus yang dipakai. Berikan tanda batas cairan pada botol infus waktu pemantauannya. B. Perhatikan tanda-tanda vital, denyut nadi, pernapasan, suhu. C. Perhatikan frekuensi buang air besar anak, apakah masih sering, encer, atau sudah berubah konsentrasinya. D. Berikan minum teh atau
Oralit 1-2 sendok jam untuk mencegah bibir dan selaput lendir mulut kering. Jika dehidrasi telah terjadi, infus diperhatikan, pasien diberi makan lunak atau secara realimentasi. B. Pengkajian. Identitas pasien, penanggung jawab pasien, nama anak C, agama Islam, tanggal lahir atau umur 9 Februari 2021, 1 tahun, jenis kelamin perempuan, nama ayah Tuan M, nama ibu Nyonya J, pekerjaan ayah wira swasta, pekerjaan ibu ibu rumah tangga, alamat Puatu, suku bangsa Indonesia. Dua, riwayat pasien. A. Riwayat kesehatan sekarang. Keluhan utama pasien mengeluh BAB 3 kali sehari encer. Riwayat penyakit sekarang, pasien mengeluh BAB encer yang dialami 5 hari yang lalu sebelum masuk ke puskesmas. Diselingi muntah-muntah 2 kali sejak 5 hari sebelum masuk ke puskesmas, hilang timbul. B. Riwayat kesehatan masa lalu. Masa pranatal, anak C, anak pertama dan selama hamil ibu, klien melakukan pemeriksaan rutin ke bidan 6 kali. Ibu mengatakan tidak mempunyai riwayat hipertensi dan penyakit DM. Ibu klien mengatakan selama kehamilan berat badan naik lebih dari 10 kg. Ibu mengatakan melakukan imunisasi TT 2 kali selama kehamilan. Pada usia kehamilan 4 bulan mendapatkan TT 1 pertama, TT kedua pada kehamilan 5 bulan. Masa natal, ibu mengatakan persalinan lama sehingga dilakukan dengan cara operasi sesar. Ibu mengatakan persalinan ditolong oleh dokter dengan cara sesar, tidak ada komplikasi pada saat anak lahir. Postnatal, ibu mengatakan saat anak C lahir tidak mempunyai penyakit problem menyusui. Ibu mengatakan tidak ada masalah saat menyusui. Sebelum klien dirawat, tidak pernah mengalami penyakit yang berat dan hanya pernah mengalami panas atau demam. C. Riwayat kesehatan keluarga. Keluarga anak C tidak ada yang mengalami penyakit yang menular seperti TB dan hipertensi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Husni. C. Pemeriksaan fisik. 1. Keadaan umum, KU lemah. 2. Kesadaran komposmentis. 3. Tanda-tanda vital. Nadi 138 kali per menit. Suhu tubuh 37 derajat Celcius. Pernapasan 30 kali per menit. TB, tinggi badan 60 cm. Berat badan 6.300 gram. Lingkar lengan atas 10 cm. Lingkar kepala 34 cm. Lingkar dada 33 cm. Lingkar perut 32 cm. B4 status gizi. Di rumah, selera makan anak baik, makan bubur 3 kali sehari dengan 1 porsi bubur dihabiskan. Di rumah sakit, selera makan tidak ada atau menurun, klien tidak mau makan, makannya hanya ASI. 5. Pemeriksaan fisik. Inspeksi. A. Kepala. Kepala tidak ada kelainan, rambut pendek, kulit rambut bersih, kelopak mata bersih, tidak anemis pada konjungtiva, mukosa mulut kering, tidak ada masalah kemampuan menelan hidung
bersih, tidak ada peradangan. Telinga bersih, tidak ada kelainan, tidak terdapat kuman pada lubang telinga. B. Leher, tidak ada pembesaran pada leher. C. Dada, bentuk dada simetris antara kanan dan kiri, gerakan dada simetris kanan dan kiri. D. Punggung, tidak ada data. E. Perut, tidak ada data. F. Genitalia, bersih, tidak ada kelainan. G. Anus dan rektum, tampak kemerahan daerah anus. H. Tulang belakang ekstremitas CRT kurang dari 3 detik. Clubbing finger normal. Palpasi. A. Leher, tidak ada pembesaran. B. Dada simetris antara kanan dan kiri. C. Perut, tidak ada pembesaran. Auskultasi. A. Paru-paru, suara napas vesikuler, jantung, perut, peristalsis usus 2 kali per menit. Perkusi. A. Dada, tidak ada data. B. Perut, tidak ada data. C. Ekstremitas, tidak ada data. 1. Sistem syaraf. Fungsi cerebral, baik, tidak ada gangguan. B. Perut, kompes mentis. 1. Pemeriksaan penunjang. Laboratorium. Hasil pemeriksaan laboratorium hematologi WPC 5,613 per al, HGB 10,29 dl, HCT 29,1%, MSV 79,3 V, MSCH 27,8 PG, RBC 3,6 106 per aul. 2. Terapi. Hasil pemeriksaan laboratorium hematologi WBC 5,6 103 per aul, HGB 10,299 per dl, HCT 29,1%, MSV 79,3 FI, MCH 27,8 PG, RBC 3,6 106 per aul. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Usni. Satu des. Ibu klien mengatakan anaknya BAB sejak 5 hari yang lalu. Ibu klien mengatakan anaknya BAB encer 3 kali sehari. Data objektifnya nampak BAB encer 3 kali sehari, peristaltik usus 24 kali per menit, anak tampak lemah dan lemas. Penyebabnya diare, masalah keperawatannya virus, parasit, bakteri, mikroorganisme. Yang kedua, data subjektifnya, ibu klien mengatakan anaknya BAB sejak 5 hari yang lalu. Ibu klien mengatakan anaknya BAB encer 3 kali sehari. Ibu mengatakan anaknya lemas. Data objektifnya, nampak BAB encer 3 kali sehari, mukosa bibir kering, turgo kulit kering, klien tampak lemah dan lemas. Penyebabnya resiko ketidakkeseimbangan elektrolit, masalahnya ketidakseimbangan cairan. Diagnosa keperawatan. 1. Diare berhubungan dengan malabsorpsi. 2. Resiko ketidakseimbangan elektrolit berhubungan dengan ketidakseimbangan cairan. Diare berhubungan dengan malabsorpsi. Tujuan keperawatan setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, diharapkan diare pada klien teratasi. Eliminasi fekal, konsistensi feses membaik, frekuensi defekasi membaik, peristaltik usus membaik.
Perencanaan manajemen diare. Observasi, identifikasi penyebab diare, misal inflamasi gastrointestinal, iritasi gastrointestinal, proses infeksi, malabsorpsi, ansietas, stres, efek obat-obatan, pemberian botol susu. 2. Identifikasi pemberian makanan, ke monitor warna, volume, frekuensi, dan konsistensi tinja. Monitor iritasi dan ulserasi kulit di daerah perineal, monitor jumlah pengeluaran diare, monitor keamanan penyimpanan makanan terapiut. Berikan asupan cairan oral, misal larutan garam, gula, oralit, pedialit, renalit. Berikan cairan intravena, misal ringer asetas, ringer laktat. Jika perlu, ambil sampel feses untuk kultur jika perlu edukasi. Anjurkan menghindari makanan membentuk gas, pedas, dan mengandung laktosa. Anjurkan pemberian ASI kolaborasi obat pengeras feses. Resiko ketidakseimbangan elektrolit berhubungan dengan ketidakseimbangan cairan. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan kekurangan volume cairan teratasi dengan kriteria hasil, keseimbangan cairan, tekanan darah membaik, membran mukosa membaik, turgo kulit membaik. Manajemen cairan. Monitor status hidrasi, misal frekuensi nadi, kekuatan nadi akral, pengisian kapiler, kelembapan mukosa, turgo kulit, tekanan darah. Terapeutik, pemberikan asupan cairan sesuai kebutuhan. Berikan cairan intravena jika perlu. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 10. Jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, Mbak Opi, nanti setiap kelompok 10 menit saja ya, soalnya Zoom-nya ini terbatas ya. Nggih, Bu. Nah, lanjut dulu ke kelompok selanjutnya. Untuk kelompok selanjutnya dilanjutkan oleh kelompok 12 dengan kasus DHF. Dipersilakan untuk kelompok 12 untuk memulai presentasinya. Opi, Maaf, kelompok 11. Opi, aku dijadiin co-host dulu. Oh iya, tadi yang jadi host itu Heksa ya? Jadiin siapa Mbak tadi yang mau jadi host? Aku Apita. Iya, Apita jadiin host Heks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang asuhan keperawatan pada anak dengan DHF yang beranggota yang pertama Diki Darmawan dan saya sendiri Apita Bunga Mawarni. Yang pertama pengertian DHF. DHF adalah dengue hemorrhagic fever atau DHF adalah penyakit yang terdapat pada anak dan orang dewasa dengan gejala utama demam, nyeri otot, dan nyeri sendi yang disertai ruam atau tanpa ruam.
DHF jenis virus yang tergolong arbovirus yang masuk ke dalam tubuh penderita melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti betina. Dengue hemorrhagic fever atau DHF merupakan penyakit infeksi virus akut yang disebabkan oleh virus dengue yang tergolong arthropod bornevirus, genus Flavivirus, famili Flaviviridae. Penyakit DHF ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus, di mana faktor utama penyakit DHF sehingga terjadi sepanjang tahun dan bisa menyerang seluruh kelompok umur mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Slide-nya agak jalan ya? Iya, enggak. Oh, benar. Mungkin ada yang bisa bantu share? Kalau enggak Aku yang selanjutnya aja yang share screen kelompok 12. Buat bantu yang kelompok 11 share screen gimana? Boleh dari kelompok 12 bisa membantu, tapi tak tolong Apa? kirimnya ke Erdiana. Kelompok 12 siapa yang mau bantu share screen ya? Tapi Erdiana. Erdiana belum jadi ya share screen-nya? Bentar, Bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan diskusi kami tentang asuhan keperawatan pada anak dengan DHF yang beranggota Diki Darmawan dan saya sendiri Abita Bunga Mawarni. Yang pertama, pengertian DHF. Dengue hemorrhagic fever atau DHF adalah penyakit yang terdapat pada anak dan orang dewasa dengan gejala utama demam, nyeri otot, dan nyeri sendi yang disertai ruam atau tanpa ruam.
DHF jenis virus yang tergolong arbovirus yang masuk ke dalam tubuh penderita melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Dengue hemorrhagic fever atau DHF merupakan penyakit infeksi virus akut yang disebabkan oleh virus dengue yang tergolong arthropod bornevirus, genus Flavivirus, famili Flaviviridae. Penyakit DHF ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus, di mana faktor utama penyakit dari DHF sehingga terjadi sepanjang tahun dan bisa menyerang seluruh kelompok umur mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Next. Etiologi. Penyebab penyakit ini adalah virus dengue